Kalau Bapak bicara, saya diam. Siap, ahli. Kalau saya bicara, Bapak diam. Lanjut lagi. Momen debat panas antara jaksa penuntut umum dengan saksi ahli pidana. Mahruz Ali yang dihadirkan pihak Ferdy Sambo untuk menjadi saksi ahli dalam sidang Kamis 22 Desember 2022. Apakah berhubungan dengan kaitannya terkait dengan untuk kepentingan dalam konteks kebijakan pemidanaan atau terkait dengan hubungannya dengan masalah terbukti tidak terbuktinya suatu unsur delik yang didakwakan? Itu bisa dua. Satu, bisa konteks perbuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan itu berimplikasi kepada apa? Kepada pemidanaan. Dalam putusan yang saya kaji, ada kasus di mana motifnya karena ingin membela kehormatan istri. Istrinya ternyata diperkosa, kemudian dia berpikir secara tenang, jadi tidak gegabah. Dia masih menunggu beberapa saat, kemudian dia masih mencari alat apa yang pas digunakan untuk menghilangkan korban, ya kan? Kemudian di pengadilan ternyata satu, itu menjadi salah satu faktor menyatakan bahwa rencana terbukti. Yang kedua, bisa jadi motif itu menunjuk kepada sikap kebatinan pelaku saat memutuskan situasi dalam tenang. Artinya apa? Bisa jadi karena motifnya ini maka kemudian pelaku emosi. Seperti itu. Gimana cara menunjukkan? Silakan datakan ahlinya. Apa perkataan ahli psikologi terkait itu? Itu yang pertama. Yang kedua, karena seperti itu motifnya, maka kemudian hakim dalam putusannya itu dijadikan sebagai faktor yang memperingan pidana. Itu ada putusannya 2011. Ya, itu ada dua itu. menjadi hal-hal yang memperingan pidana. Baik. Dalam satu kasus, ya kan, ada juga kemungkinan bahwa seseorang pelaku itu tidak mau mengungkapkan motif karena sebagaimana pendapat ahli tadi, itu dapat memperberat atau memperingan sehingga dia menyembunyikan motif yang sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi di dalam perencanaan, syarat-syarat perencanaannya sebagaimana telah saudara ahli jelaskan tadi, ada beberapa poin. Dia memutuskan kehendak dengan tenang. Terus kemudian dia mengetahui akibat yang akan dilakukan, yang timbul dari yang dilakukan, dan seterusnya. Nah, jika kemudian dia menutup motif tersebut, tetapi syarat-syarat perencanaan itu terpenuhi, bagaimana menurut pendapat ahli? Pertama, kalau misalnya pelakunya menutup motif, kan bisa dicari alat bukti yang lain. Apakah ada alat bukti yang lain yang menjelaskan bahwa memang meskipun pelaku menutup motif, tapi ahli menjelaskan motifnya ini, ya kan? Kemudian nanti dilihat apakah dari keterangan ahli tadi motifnya ini, kemudian dilihat apakah dengan motif itu kemudian pelaku masih berpikir secara tenang. Kalau ternyata masih berpikir secara tenang, itu perencanaan. Tapi kalau ternyata berdasarkan penilaian ahli, pelakunya tidak menyebutkan motifnya seperti apa, tapi ahli mengatakan motifnya ini, disimpulkan bahwa dalam saat itu pelaku tidak dalam kondisi tenang ketika memutuskan, ada misalnya trauma luar biasa, ada tes psikologinya, maka dalam konteks ini perencanaan pasti tidak akan terbukti. Baik, kita ilustrasikan contoh. Tapi seseorang itu mempunyai ada suatu kebencian terhadap orang itu, ya kan? Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan lagi, mempersiapkan segala sesuatu halnya, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi, dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu dengan kemudian membuat skenario-skenario, mempersiapkan apapun tindakan-tindakan yang agar perbuatan itu tidak diketahui. Nah, dengan demikian, apakah menurut ahli tetap harus motif itu menjadi satu hal yang digunakan pembuktian unsur, padahal dari alat bukti yang kita peroleh semua unsur-unsur bestandel delik dalam satu delik pasal 340 itu sudah terpenuhi, ahli? Tidak, kan saya menanyakan apakah pendapat ahli bagaimana? Ya, silakan dijawab biar nanti majelis yang akan. Baik,
majelis, mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kalau ini Mungkin Ali, saya tidak hanya mengatakan saya jelaskan mempersiapkan dulu. alat saja. Ini aja. Kalau Bapak bicara saya diam. Siap, Ali. Kalau saya bicara Bapak diam. Lanjut lagi. Saya di sini bukan ahli ya. Saya bukan saksi, saya ahli. Sehingga saya tidak boleh kepentingan dengan perkara ini ya. Baik. Jadi kita saling menghormati aja. Kalau saya bicara Bapak diam, semuanya diam. Kecuali misalnya majelis mengatakan ini. Oke. Silakan Ali. Tapi kalau Bapak yang berbicara, saya akan diam. Biar kita fair saja. Oke. Prof. Andi Hamzah mengatakan mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu mempersiapkan alat tapi situasi batinnya tidak dalam kondisi tenang. Maka merencanakan sesuatu pasti dalam konteks pasal 340 harus dalam kondisi kejiwaan yang tenang. Maka kalau misalnya bagaimana kalau motif tidak dibuktikan? Oke. Kalau itu diikuti, apakah ada alat bukti yang lain yang bisa menjelaskan bahwa memang kondisi pelaku baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, ada perasaan tenang nggak? Dan alat bukti harus confirm satu dengan yang lain. Kalau ada satu alat bukti yang dia confirm, berarti itu meragukan. Misalnya begini, saksi mengatakan, enggak Pak, itu dia biasa-biasa saja. Tapi ahli mengatakan berdasarkan psikologi, enggak, dia psikologinya dalam kondisi apa? Tidak tenang, ada trauma. Berarti ada alat bukti yang saling tidak confirm. Maka sulit disimpulkan bahwa terjadi perencanaan dalam kondisi ini. Itulah kenapa kemudian perencanaan itu harus didukung oleh alat bukti yang memadai, baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, kemudian ada pelaksanaan.